Halo semuanya, hai apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, hari ini tema readingan kita random ya teman-teman. Aku mau bawainnya sekarang tentang seperti apa orang lain melihatmu. Seperti apa orang lain menilai kamu. Bagaimanakah saat ini orang lain melihat kamu? The Dead, aku lihat di sini energi kamu kuat. Orang lain melihatmu, kamu sosok yang pemberani, ya. Terus memandang kamu sebagai seorang yang tangguh, yang kuat, gitu, ya. Dan seperti seorang pemimpin. Karakter kamu ini membuat orang segan sama kamu. Membuat siapapun yang ketemu atau berhadapan dengan kamu tidak berani banyak ya ngambil resiko. Kalau memang mereka sedang ada perselisihan dengan kamu, mereka lebih banyak membiarkan atau tidak membahas lah. Intinya ya selesai saja gitu kalau tahu itu adalah kamu. Kenapa begitu? Ya, energinya begitu. Kamu kuat. Orang lain melihat kamu tuh kuat. Mereka melihat kamu tuh punya sesuatu. Kalau mereka berani berbuat yang tidak baik, nanti akan kena akibatnya. Itu perasaan yang mereka rasain ya. Dan yang belum kenal sama kamu, menghargai kamu, menghormati kamu seperti orang yang dilihatnya punya wibawa gitu, karakternya bagus di mata orang yang belum kenal sama kamu. Jadi kebanyakan orang yang belum kenal tuh kamu tuh pasti ngelongok dulu, terus kalau kamu senyum baru mungkin dia membalas dengan senyuman ya, karena dia selalu orang-orang itu kalau ngeliat kamu tuh selalu kayak takjub ya, kayak kaget gitu. Sebenarnya bukan kaget karena kamu mungkin terlihat bagus ya, terlihat cantik atau ganteng, bukan, tapi auramu itu loh yang bikin mereka tuh kayak, wah orang ini kok bagus, bagus banget, kok orang ini kok cerah banget gitu ya. Ya di hatinya mengatakan sesuatu yang menggambarkan kamu adalah orang yang punya kelebihan ya. Kelebihan apa yang membuat mereka ingin menjadi bawahanmu. Jadi kamu tuh dihormati, dikirain kamu tuh bos gitu ya, dikirain kamu tuh orang yang, maaf ya di sini kalau yang kayak raya gitu ya, yang kayak raya. Kalau di sini ada orang yang sederhana ya. Ini orang kaya raya itu kayak, kalau kataku kayak aib banget enggak sih? Kayak malu gitu loh nampilin kelebihan kepada orang lain. Tetapi dengan sikap, dengan busana yang dipakai ya, memperlihatkan kamu orang yang kuat gitu ya, orang yang patut untuk ditakuti gitu. Terlihatnya seperti itu guys ya. Lalu di sini ada Seven of Cups. Tadi Seven of Cups-nya dengan si Queen of Wands-nya reverse ya. Oke. Di sini mungkin yang pertama kali orang lihat kamu ini orangnya kayaknya jujur gitu ya. Terus to the point ya, dan tidak ada keraguan bagi mereka untuk mempercayai kamu ya. Lalu di sini ada Queen of Wands, kelihatan itu kamu cantik, ganteng ya, terus cuek, tapi cueknya di sini bukan cuek karena sombong, karena sikap judes, bukan, tetapi lebih kepada menjaga ucapan ya terhadap kekurangan orang lain. Itu yang kamu
apa ya yang orang lihat ke kamu. Jadi kamu mampu mendeskripsikan suasana orang lain yang kamu lihat atau yang kamu datangi dengan sesuatu yang bagus atau yang membuat seseorang yang bertemu dengan kamu itu tidak merasa malu dengan kamu ya. Kamu menghormati dia, kamu diam bukan karena kamu ingin merendahkan, tetapi justru menghindari hal-hal yang kurang baik, menyinggung perasaan orang lain jika memang kamu pada saat bertemu atau mengenal orang tersebut ya, kamu sudah berani atau bisa mengambil apa yang namanya tuh, mengartikan seseorang itu kehidupannya seperti apa. Jadi kamu tuh bisa menghormati orang lain lah intinya gitu, menghormati dan menghargai dan eh, apa ya, tidak banyak bicara gitu tentang kekurangan orang lain. Meskipun di sini kamu termasuknya orang yang sangat komentator, apapun dikomenin gitu. Apapun pasti kamu gatel pengen sekali kamu komen ya. Kalau misalkan kekurangan baca aku kayak gimana, bagaimana cara aku ngomong, mungkin orang-orang Inggrisnya bagus atau mungkin aku tuh apa adanya kayak gini, ngomong kayak sama klien depan-depanan aja gitu ngomongnya, nggak pakai bahasa apa lagi gitu ya. Mungkin karena aku juga orangnya memang sering senangnya seperti ini, dan aku agak kesulitan untuk menjadi orang lain ya, belajar untuk bisa seperti orang lain tuh aku sampai saat ini sudah mencoba dan aku gagal ya. Aku nggak bisa, maksudnya mengikuti karakter orang lain. Seperti itulah kamu gitu ya. Kamu apa adanya aja gitu ya. Dan sebenarnya kamu tuh orangnya cerewet dan banget 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 genit ya. Genit di sini bukan mencari perhatian dari orang lawan jenis, tetapi memang karakternya segitu ya, bikin orang tuh senang sama kamu, tertarik sama kamu ya, karena orangnya menarik gitu ya, menarik banget untuk diajak bicara ya, cerita, berteman, enak. Oke, banyak yang ngikutin gaya-gaya dari kamu, yang kamu mungkin keluarkan tren baru, mereka selalu ikutan ya cara bicaranya ya. Di sini ada Knight of Cups. Tadi Knight of Cups-nya juga reverse ya, dan aku lihat di sini ya kamu tidak pernah pandang bulu untuk menolong siapapun. Meskipun dia orang yang sudah jahat kepada kamu, kamu hanya menyimpannya di dalam hati kamu ya. Dan kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan kepada orang yang menyakiti kamu, kamu membiarkan hal tersebut tidak terulang lagi atau tidak melakukan pembalasan. Cukup mendiamkan orang tersebut, tapi tetap apa ya, tetap menyapa, tetap teguran ya, tetapi tidak membicarakan kekurangan dan kebodohan yang si pembenci itu buat terhadap kamu. Kamu lebih kayak ngabaikan aja, dah apaan sih gitu ya. Dan juga jarang membahas ya, seseorang yang membenci kamu tuh jarang kamu bahas di keluarga ataupun di sahabat ya. Paling seringnya kamu mungkin bener-bener deket banget mungkin sama saudara kamu, sama ibu kamu ya, tapi itu pun kamu milih-milih orang dalam keluarga untuk curhat tentang apapun yang ingin kamu sharing soal kejelekan orang, soal kejelekan alam, keadaan orang lain ya, alam semesta yang mana gini-gini. Kamu pilih-pilih dulu nih orangnya di dalam keluarga, nggak juga kamu semua dikasih apa namanya, diajakin cerita gitu ya, karena kamu juga orangnya kesinggungan ya, orangnya juga mudah sakit hati, apalagi kepada pasangan, gampang baper, gampang terpengaruh dengan sedikit saja ucapan yang kurang baik ya. Di sini The Emperor. Orang lain memandang kamu seorang yang kuat, dewasa ya, mungkin usiamu sudah mapan ya, sudah dewasa, atau mungkin saat ini usianya masih di bawah 25 ya, tetapi cara berpikir kamu, cara pandang kamu, cara kamu memberi solusi kepada siapapun ya, teman-temanmu yang dekat ataupun keluarga, itu cukup dewasa ya, banyak pelajaran, banyak kesan baiknya yang terucap dari nasihat dan pesan kamu. Dan kamu juga banyak sekali pengalaman ya, walaupun masih muda,
sampai mungkin saat ini udah usianya juga mapan ya, banyak sekali pengalaman kamu di masa muda ya. Itu yang membuat kamu dapat belajar mempelajari karakter orang, keadaan alam, dan juga terhadap dirimu sendiri, yang meskipun sampai saat ini kamu sulit sekali menaklukkan dirimu ya, termasuk kepada emosimu, amarahmu, gampang tersinggungmu, panas hatimu, itu yang susah sekali kamu redakan, kamu taklukkan. Tapi orang lain semua bisa kamu tundukkan ya. Bahkan tanpa diminta mungkin dia sudah paham, tahu dari pembicaraan orang lain terhadap kamu. Bukan hal yang negatifnya, tetapi hal-hal yang positif tentang kamu ya. The Emperor di sini adalah semua orang nggak ada yang berani gitu sama kamu, udah tahu dia kalau kamu tuh disenggol dikit kayak mana gitu, jadi mereka cukup ya sudah menyudahi aja gitu. Kalaupun itu ada, mungkin energinya di bawah kamu, dan itu pasti orang yang merasa iri saja ya. Tetapi yang aku lihat, kebanyakan orang lain mandang kamu tuh seseorang yang kuat, pemberani, dan ya seperti yang di awal seperti itu, dan yang di akhir pun seperti itu. Jadi dari pertama sampai sekarang gitu, misalkan nih kamu dari masih kecil sampai hari ini, orang-orang ketemu kamu tetap punya wibawa, atau orang-orang punya batasan terhadap kamu. Kamu bukan orang yang seneng bergaul ya, kamu juga bukan orang yang hobi didatengin orang banyak, kamu lebih senang menyendiri gitu ya, kamu lebih senang apa ya, hanya berteman dengan orang-orang yang kamu sukai saja. Tapi di sini ya, orang lain tuh menghormati hal seperti itu ya, karena kayak sudah paham, sudah ngerti karakter kamu, jadi kamu jarang banget dibicarain jelek di halayak ramai atau di masyarakat, di tempat tinggal kamu jarang ada yang ngomongin jelek ya. Sekalipun kamu judes, galak, itu orang wajar katanya, emang dia begitu. Jadi ini kan reverse ya, seharusnya kan judes, nggak peduli sama orang lain, nggak suka respon sama orang lain tentang hal apapun. Tapi kamu di sini orang memandangnya, biarpun kamu termasuk orang yang kuat, terus orang yang jarang, maksudnya bukan jarang gaul ya teman-teman ya, memang nggak setiap hari gitu, setiap waktu ada di luar rumah atau pergi kemana gitu untuk ngumpul-kumpul, enggak, sekalinya kamu keluar, orang-orang tuh kenal semua, orang-orang tuh menghormati semua, menghargai semua. Bahkan di saat-saat genting aja pasti dicari adalah kamu dulu ya, meminta pendapat kamu, karena di sini selalu tepat intuisinya ya. Apa yang kamu lihat di dalam batin kamu itu selalu tepat. Orang lain kalau mau minta bantuan sama kamu, selalu benar-benar itu yang terjadi. Makanya banyak orang tambah lama tambah seneng, tambah segen, karena selain kamu orangnya nggak banyak bicara, terus orangnya juga ngebing-bing, meskipun terlihat galak dan apa ya, orang pokoknya takut lah ya, tapi kamu tuh membimbing, seneng orang lain seneng dapat perhatian dari kamu. The Emperor ya, seorang sosok yang kuat tapi dia memberikan perhatian, jadi orang lain GR, ngerasa disayang sama kamu, seneng malahan gitu ya. Saat ini orang-orang tuh melihat kamu seperti itu. Lalu kita lihat bagaimanakah percintaan kamu saat ini. Kita lihat ya, apakah kamu sudah menikah. Kita lihat bagaimanakah percintaan kamu. Oke, di sini kamu sudah menikah ya teman-teman ya. Kalau memang belum menikah berarti sudah punya pasangan ya. Tetapi keadaannya kamu dengan pasangan kamu tidak terlalu akrab, tidak terlalu romantis. Sedangkan kamu adalah orang yang sangat romantis, seneng apa ya, seneng bahasa tubuh kamu itu bagus, bisa bikin orang tuh tahu ya arti dari lekak-lekuknya ya. Kayaknya kamu pinter orangnya, cantik secara fisik, bagus, ganteng ya, manis. Banyak orang yang seneng karena memang asik orangnya ya, humoris, terus mudah bergaul ya.
dan berteman dengan siapapun, bisa menghormati orang lain, sering membantu orang lain. Dan di sini di dalam hubungan asmara kamu, aku melihat percintaan kamu, kamu di sini sudah menikah ya, sudah punya pasangan. Namun keadaannya saat ini tidak seperti apa yang dongeng-dongeng ceritakan ya, selalu dalam keadaan bahagia, sejahtera, damai bersama dengan pasangan. Tetapi pasangan kamu ini menyebalkan. Kamu sudah berusaha untuk menyelaraskan diri kamu dengan pasanganmu, namun selalu saja gagal. Ujung-ujungnya kamu yang selalu banyak mengalah terhadap perilaku sikap yang dimiliki oleh pasanganmu, karena pasanganmu di sini juga termasuknya orang yang genit ya, sama cuman orangnya ini apa hobi sendirian. Jadi kamu sendirian, dia sendirian. Jadi pada saat apa ya, pada saat ada momen untuk bersama jarang bisa bercanda, jarang bisa romantis gitu ya, karena ini sering sering menyendiri ya, sering menyendiri, senang dengan me time masing-masing, tidak dalam keadaan berkumpul ya. Tapi saat ketemu, saat bersama gitu dalam suatu ruangan atau tempat gitu, jarang ada yang romantis ya. Kebanyakan kayak sering diem-dieman aja, kalau ngomong sebatas keperluannya aja. Dan aku lihat di sini energinya gini ya, dia sebetulnya orangnya ceria dan seneng sama pujian ya. Kalau kamu memang sedang diperlakukan seperti itu atau memang keadaannya begini sudah sejak lama, memang betul sih apa yang aku lihat di sini. Em, Kayak abaikan aja gitu ya sikap dia, kekurangan dia. Tapi kamu justru menciptakan suasana bahagia itu dengan kemampuan kamu ya. Kamu tidak pernah memperdulikan ya bagaimana sih dia bersikap, bagaimana dia apa ya, memperlakukan kamu secara istimewa gitu ya. Yang aku lihat di sini memang sebenarnya kamu sangat kecewa di dalam hubungan ini ya, di dalam hubungan ini banyak kesakitan yang terlihat yang aku rasa di sini. Entah juga mungkin pernah ada hal yang kurang baik yang pernah terjadi di kehidupan kamu ya, bener nggak? Kamu mungkin pernah mendua ya karena sikap dia yang terlalu cuek dan masa bodoh ya, karena memang sudah menikah, sudah punya resmi ya. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang romantis yang bisa dilakukan. Itu mungkin pengaruh dari apa ya, zodiak bisa, weton juga bisa sih ya. Kadang itu kenceng banget berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga. Dan aku lihat di sini spiritual kamu aja yang bagus sehingga kamu mampu mengatasi masalah percintaan kamu ya, yang enggak banget gitu ya, enggak seperti apa yang kamu harapin. Di mata orang lain kamu dihargai, dihormati gitu, tapi di dalam hubungan dengan pasangan kurang ya, ya bisa dibilang standar aja. Kalau keributan itu ada sudah wajar, tapi pernah kamu jatuh cinta kepada seseorang selain pasangan kamu ya, dan mungkin karena kamu butuh perhatian karena terlalu cuek gitu pasangannya, terlalu sibuk dengan dirinya juga, dan kamu juga kurang apa ya, kurang gairah terhadap seseorang yang saat ini menjadi pasangan kamu, bener nggak? Ayo. Dan aku lihat di sini memang kamu tidak pernah menuntut hal apapun, tapi banyak memikirkan hal tersebut ya, bagaimana dia bersikap sama kamu tuh kamu selalu mikir gitu ya, kenapa ya kok kamu melakukan perbaikan, introspeksi diri udah, tapi selalu dan selalu terulang kembali dan terjadi lagi. Pada akhirnya kamu mencoba untuk berjuang sendiri di sini ya, untuk memperbaiki diri kamu, mengeloskan apapun yang sudah terjadi dan bertahan di wataknya pasangan kamu. Kamu tidak hiraukan, tetapi kamu juga bukan orang yang cuek terhadap keadaan dia. Aku selalu lihat kamu memantau dia, tapi tidak merusak ya komunikasi atau hubungan e, kalian ya. Tapi kamu diam-diam lama-lama melepas gitu loh.
ya, membiarkan justru kamu banyak memberikan perhatian, tapi bukan untuk meminta perhatian balik, melainkan kewajiban kamu sebagai seorang pasangan, ya. Mungkin suatu hari nanti pasanganmu akan melakukan hal yang sama di saat kamu membutuhkan, makanya saat ini kamu berpikirnya ke arah sana. Tapi kamu mau tahu nggak apa yang dia pikirin saat ini ke kamu? Dia seperti ini memikirkan kamu, ya. Saat ini kalian sudah berpasangan. Kalau ada yang sudah menikah, kalau ada yang masih baru pacaran, ya aku kasih tahu. Dia sudah mendapatkan kamu, ya. Jadi dia tidak punya keinginan untuk hal-hal yang lain. Misalkan nih, bisa membahagiakan kamu dalam bentuk pembelian barang yang mewah, atau mengajakmu berjalan-jalan, berekreasi, atau memberikan sesuatu yang kamu minta. Dia tipe orang yang sebenarnya apa ya, nggak ngerti gitu loh. Kamu kalau mau sesuatu harus ngomong, itu kata dia, ya. Kalau kamu mau sesuatu harus ngomong. Dia nggak mengerti gitu loh, ya. Jadi dia khawatir keadaan dia atau sikap atau sifatnya dia yang dia nggak ngerti nih dia mau ngapain. Dia bukan tipe orang yang suka merayu, menggombal gitu ya, tapi memang genit ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin di luaran sama temennya ngumpul, pasti dia orang yang paling kayak kesorot banget gitu loh, ininya apa, eh, apa sih namanya teman-teman, eh, kelebihannya gitu ya. Jadi dia juga orang yang disenangi banyak teman gitu, banyak orang yang seneng sama dia, banyak orang yang menghormati dia, tapi kalah dengan kamu. Kamu tuh nomor satu, pokoknya semua orang kalau dilihat kamu takut aja, nggak berani bohong gitu, terus percaya terus sama omongan kamu, dan omongan kamu tuh dipercaya. Tapi kalau pasangan nih, dia memang diajakin berteman, tapi teman-temannya itu untuk bersenang-senang, tapi tidak bisa menyayangi kamu, ya. Bersaing gitu, bersaing dengan kamu. Kalau masalah popularitas, kamu paling populer ya di sini, paling terkenal lah gitu ya. Dan aku lihat dia memang seperti itu. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu harus minta, harus ngomong gitu. Memang orangnya kaku teman-teman, dan dia tuh males gitu ngomong, apa ya, ngerasa kayak geli gitu loh kalau dia mungkin, ya. Memang dia pun berusaha, di sini ada Knight of Wands, dia berusaha untuk memberikan atau menghilangkan gengsinya, ya. Mungkin saat ini belakangan ini dia mulai kayak genit, kayak rayu-rayu kamu, itu sepertinya dia lakukan untuk bisa membuat kamu tuh nggak sering kecewa sama dia, karena belakangan ini dia sering lihat kamu mulai tidak stabil, apa mungkin karena sikap dia yang terlalu cuek, dan dia juga tidak stabil di saat kamu dalam keadaan cuek gitu. Jadi kalian tuh sama-sama energinya, jadi harus didahului dari kamu sih sebenarnya. Kamu harus terus ya, tapi kalau memang di sini dianya nggak bisa seperti itu, memang jalan satu-satunya memang kamu harus cuekin gitu, bukan cuekin balas dendam ya, tapi tetap berkomunikasi, tetap melayani, tetap apa, ya layaknya pasangan seperti apa, tetapi tidak banyak ngebawelin, ngatur ya. Biarkan dia dengan waktunya, biarkan dia dengan kesenangannya, tetapi tetap dalam batasan. Ada di The Hermit ya, walaupun dia dibebaskan tetapi dalam batasan dan dalam pantauan kamu terus, sehingga dia tidak berani melakukan apapun. Jadi setiap kali dia ingin berbuat jahat, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak boleh gitu dilakukan ya, karena sudah punya pasangan, di sini dia selalu ingat dengan ucapanmu, dengan dirimu, karena kamu selalu jadi penerang di hatinya, di pikiran dia, di saat dia dalam kegelapan, di saat dia dalam keadaan bingung ya, butuh teman, butuh petunjuk, dia selalu ingat kamu. Meskipun kalian tidak saling bicara, tidak saling tukar pikiran ya, tetapi di saat dia butuh, dia selalu akan ingat kamu dan cari kamu, dan kamu selalu memberikan jalan keluar buat dia, penerang buat dia ya. Kamu adalah satu-satunya orang yang saat ini dia percaya dan dia inginkan sampai tua nanti ya. Dia tidak ingin mengganti kamu dengan siapapun.
saat ini dalam hati kecilnya ya, walaupun dia tidak bicara dengan keadaan sebenarnya dia mencintai kamu, tetapi memang di dalam hati kecilnya tidak pernah berniat untuk mengganti dengan siapapun ya. Dan kamu adalah orang yang paling sulit untuk dilupakan, disakiti, dikhianati. Lagi-lagi setiap kali dia melihat atau menginginkan hal tersebut ya, dia melihat temannya mungkin atau mendengar dari orang lain, mungkin keinginan itu karena di sini ada Knight of Wands ya, orangnya populer juga, orangnya genit juga ya. Udah mati perasaan dia ingin menggoda atau mendua, itu sudah mati perasaannya ya. Yang dia pikirkan adalah saat ini kamu. Dia memang diem teman-teman, kaku orangnya, emang pendiam gitu, bukan di saat bergaul dengan teman, dengan keluarga ya. Tapi memang kalau saat sudah menikah, dia sama kamu tuh ya nganggapnya kan sudah jadi pasangan dia nih statusnya, jadi dia ngerasa aman dong, kamu nggak akan pergi kemana-mana. Jadi dia bersikap biasa aja, cuek aja, bukan berarti dia tidak cinta, tidak peduli, tapi dia memang wataknya begitu karena sudah menikah atau sudah jadi pacar gitu. Jadi dia nggak ngerasa kamu akan pergi kemana, dengan siapa lagi, enggak. Dia nggak kepikiran ke sana, justru dia setiap kali kemanapun selalu teringat dengan kamu. Dia takut mengkhianati kamu, bahkan dia tidak tega untuk melakukan kejahatan kepada kamu ya. Dia tidak mau semua itu akan berbalik kepada dia ya. Dan belakangan ini kalau mungkin kamu sering marah ke dia dan dia itu nggak bisa tidur ya, kalau kamu udah banyak komplain ke dia, dia jarang bisa tidur, banyak pikiran, banyak ngelamun, kok saya disalahin terus sih. Emang orangnya bener-bener nggak tahu dia salahnya gitu loh. Nanti setiap kali kamu komplain, tapi nanti besoknya begitu lagi, besoknya begitu, kayak nggak bisa diajarin. Kok bisa ya kayak gini ya, gitu lagi ya, padahal orangnya sayang sih sama kamu ya, cuman di sini kamunya yang sangat galak. Jadi dia tuh apa ya, ngerasa kok disalahin terus, ini salah itu salah. Sekali-sekali tolong ya jangan sering dimarahin, kasihan juga, dia pingin diromantisin. Mungkin gini, dia saat-saat ini nggak seperti dahulu saat kalian mungkin baru ketemu, dia bucin, dia romantis ya. Saat ini dia lebih fokus kepada pekerjaan, dan yang dia pegang saat ini tuh apa di dalam rumah tangga atau di dalam hubungan berpacaran ini. Kamu pasti dikasih tahu dia lagi ngumpulin uang buat apa, dia ada ngerjain di tempat mana buat apa, pasti dikasih tahu. Misalkan nih teman-teman ya, dia punya usaha baru nih, dia udah punya karyawan, dia lagi fokus mungkin sama karyawannya, lagi perhatiin kok kinerjanya berkurang, kok penghasilan dan keuntungannya ke perusahaan berkurang, kan kepikiran sama dia. Terus dia mungkin dapat komplainan dari pimpinan, ini ke bawah tidur ya, ke bawah ke rumah, ke bawah tidur. Akhirnya sama kamu juga banyak diem karena dia mikirin ini, dan jarang sekali curhat sama kamu. Kalau curhat sama kamu mungkin kamu juga balasannya ngomong, yaudah sih kayak gitu aja ribet, udah kayak gitu aja didengar gitu ya. Jadi kan kamu sifatnya si Scorpio dan Aries gitu, dan Leo galak ya. Jadi jadi kalau ngomong tuh bikin dia tuh kayak nggak berani lagi cerita gitu sama kamu, pasti nanti dia lemah gitu ya, nggak bisa berpikir positif, nggak bisa berpikir baik. Daripada nanti dibilang kayak gitu, mending dipendem sendiri ya gitu. Padahal dia mungkin punya masalah, atau dia lagi fokus sama hal yang lain, dan dia punya usaha baru, mungkin usaha barunya ini kurang modal, atau mungkin dia punya hutang yang tersembunyi yang gak dia kasih tahu ke kamu, dia takut kamu marah, mungkin seperti itu. Tapi pada perasaan yang terdalamnya ya, saat ini dia selalu butuh kamu dan tidak akan meninggalkan kamu sampai kapanpun ya. Kalau kamu sudah menikah, percaya ya, dia akan selalu menemanimu sampai kakek nenek. Dan kalau kamu belum menikah, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini ada kabar baik, kabar bahagia, kamu dilamar dan melangsungkan pernikahan. Oke. Sekarang bagaimana kerejekian kamu dengan pasanganmu ke depan?
Oke, nih bagus loh kerejekian kamu dan pasangan kamu ke depan ya. Di sini kamu dan pasangan kamu selalu semangat ya. Kalian tuh saling support ya, satu sama lain, saling menjaga, pokoknya saling support di sini. Kamu hobi kerja, dia juga hobi kerja ya. Jadi banyaklah apa yang kamu simpan di tabunganmu. Dan oke, masa depan nanti kira-kira usiamu sekarang sudah 38 sampai mungkin sudah masuk 40 ya, 40 lebih, 41, 42. Nanti kamu akan punya perkebunan ya. Di masa depan kamu punya perkebunan, entah perkebunan apa, tapi kamu akan punya perkebunan. Mungkin ini warisan ya, atau memang hasil dari kalian berdua bekerja. Nanti kamu akan punya sesuatu yang aku lihat ini berupa tanaman ya, yang akan menghasilkan kekayaan di masa depan buat kalian berdua. Lalu kamu sama dia saling tolong menolong dalam kesusahan, saling membantu di masa depan, sehingga kesulitan apapun di dalam kehidupan berpasangan kamu dengan dia di masa depan selalu teratasi dan terlewati ya. Kalian mampu mengatasi ketidaktenangan di dalam berhubungan, di dalam berpasangan ya, dan selalu melewati semuanya dengan kerjasama. Meskipun di situ ada pertengkaran ataupun ada kebawelan kamu yang luar biasa, memang kamu terkenal sangat, mungkin kalau di luar terlihatnya orang segen ya karena sering parah ya. Kalau di rumah tuh dia takut juga kamu bawel gitu ya. Tapi kamu sama pasangan ini selalu kerjasama gitu ya. Sekalipun misalkan salah satu ada yang kena masalah parah, selalu keluar dalam waktu yang cepat, tidak pakai lama, tidak sampai orang tahu. Kehidupannya benar-benar terlindungi oleh semesta, benar-benar berada dalam perlindungan ya Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan keberlimpahan rezeki di Six of Cups. Kenapa? Karena selalu bekerja sama. Kamu akan terus terang kalau kamu punya masalah, begitu juga dia. Sehingga kamu selalu diselamatkan dari hal-hal yang negatif gitu ya. Ya, hal-hal yang memalukan di masyarakat, karena kalian berdua ini bisa saling menutupi kekurangan dan banyak membantu saudara atau orang lain atau teman dekatmu. Dan kamu terkenal di sini sebagai orang kaya, sebagai orang yang punya uang banyak gitu ya. Bukan lagi bisa kasih makanan, tapi juga bisa kasih berupa uang gitu ya kan. Memberikan kesempatan bekerja, punya banyak karyawan di Six of Cups ini, karena di King Pentacle di sini kuat, sudah punya perkebunan nih ya. Lalu kamu pasti membutuhkan seseorang yang bisa kerjasama sama kamu, dan kamu selalu dapetin itu ya. Tuhan selalu memberikan keberuntungan di sini, pertolongan. Malaikat selalu ada bersama kalian, karena di sini memang aku lihat jodoh ya. Jodoh kuat banget, berjodoh kuat banget ya. Walaupun di sini dia banyak diem dan kamu galak, paling dominan gitu, jadi penguasa, tetapi dia sering merasa kesel juga sama kamu, jengkel hati, tetapi lama kelamaan dia takluk ya sama kamu, dan nanti apapun suka tanya kamu dulu gitu ya, terus izin kamu dulu, itu yang akan dia lakukan ya. Sekecil dan sebesar apapun pendapatan yang keluar, selalu dia kasih tahu bagaimana dan berapa dan untuk apa, dia pasti kasih tahu kamu ya. Di Six of Cups dia akan selalu berhati-hati terhadap kamu ya. Nggak mau cari masalah. Dan nanti kehidupan rezeki kamu berdua dengan pasangan di masa depan ya, aku lihat saling bekerja sama. Bagus sih energinya, keren banget ya. Ada Knight of Swords, King of Pentacles, Six of Cups, Three of Cups. Artinya adalah kalau kamu ngabur sedikit atau cuek pergi kemana, nggak bakalan dia bisa hidup tanpa kamu. Di sini kamu memberikan keberuntungan yang luar biasa buat kehidupannya dia, bahkan dalam kalian nanti sudah bersatu ya, akan banyak kekayaan mungkin yang bisa kalian kumpulkan. Kalau saat ini dalam keadaan kurang mampu atau masih itu sabar
Karena aku lihat nanti di angka 38, 39 ini udah mulai ada perubahan naik, naik, naik gitu ya. Dan nantilah kalian itu akan tambah kuat berdua ya. Rumah tangga atau kalian masih pacaran, di sini dilindungi ya. Tidak ada hal yang membuat kalian nanti terpisahkan seperti itu ya. Walaupun sini kaya raya dan banyak orang yang mau mencuri-curi perhatian, oke, kamu selalu nggak membiarkan dia sendiri. Artinya bukan kemana-mana sama dia, tetapi kamu selalu memberikan sesuatu yang membuat perasaan dia selalu ingat kamu. Mungkin itu karena kasih sayang kamu atau ucapan galak kamu sehingga terngiang-ngiang dan bahkan di batinnya takut sama kamu ya. Sehingga dia pun selalu membandingkan dirimu dengan orang lain bahwa kamu adalah selalu yang paling istimewa dan nomor satu di hatinya. Ya. Dan aku lihat di sini banyak orang yang tertarik ingin bekerja sama dengan kalian ya. Banyak sekali yang entarlah aku lihat nanti ya, nggak lama lagi kalau misalnya kalian belum di usia 39 sampai seterusnya, atau mungkin saat ini sedang mengalami ke penurunan penghasilan ya, tapi aku lihat kamu tidak susah-susah amat kan gitu ya, nggak sampai jatuh-jatuh banget kan. Dan karena di kartunya sendiri terlihatnya banyak jalan pintas ya, jalan pintas di sini bukan karena kamu pergi ke orang pintar, tapi itu adalah rahmat dari Tuhan semesta alam ya, membukakan jalan, membukakan eh, keberuntungan terus gitu. Kamu tuh selalu beruntung hidupnya. Bahkan sampai saat ini mungkin kamu sedang menghidupi seseorang. Misalkan kamu punya adik kamu tuh kamu yang biayain, keluarga kamu yang biayain, tapi kamu nggak berkurang, rezekinya ada aja. Bahkan sekarang atau nanti ya itu akan bertambah. Kamu nanti lihat deh ya, tanpa kamu sadari, tidak di jalan yang nggak kamu sangka-sangka ya, keadaan kamu lagi kayak gimana juga kamu nggak pernah kepikiran, nanti akan ada rezeki besar. Dan tahu-tahu kamu punya kebun, tahu-tahu kamu punya mungkin kontrakan ya, atau juga punya tempat industri apalah yang saat ini mungkin kamu lagi fokus ke sana, dan itu benar-benar terbukti dan akan menjadi nyata. Pokoknya intinya adalah sabar ya, karena aku lihat di sini ada bakat kaya raya kalian berdua ya. Dan aku lihat di sini banyak orang yang menyukai kalian karena kebersamaan atau kekompakan kalian, dan di sini banyak orang yang tidak bisa menjangkaunya ya. Kalian tuh di tengah-tengah laut, jadi orang lain mau ngapain kalian tuh nggak bisa, bahkan sihir sekalipun gitu mau masuk gitu ya. Iya, insya Allah ya, nggak terlalu banyak membuat kalian berpengaruh di dalam kesehatan atau finansial dan kebahagiaan kalian dalam berpasangan di percintaan ini. Kedepannya nanti pun ekonominya aku lihat justru malah bertambah jaya, bertambah makmur, tambah tua tambah kaya, tambah tua tambah makmur ya, banyak anak banyak rezeki. Tapi kok anaknya cuma satu? Aduh, ada yang udah punya anak satu, yang sudah menikah, nggak punya anak lagi, sabar ya. Mudah-mudahan nanti bisa punya anak lagi. Di sini aku lihat begitu, ada yang sudah menikah, pasti yang nonton banyak yang udah nikah nih. Ya, teman-teman semuanya, dia orang yang sudah dewasa ya, usianya jauh lebih dewasa dari kamu, tetapi bisa mengikuti keinginan kamu, atau dia di bawah aturan kamu ya, demi melaksanakan kehidupan baik. Jadi apa ya, demi mendapatkan kebahagiaan bukan juga sih. Kalau aku lihat memang karena sudah mencintai kamu ya, dia nggak terlalu banyak hal yang ingin dia lakukan kecuali tetap bersama dengan kamu. Dia tidak memberikan embel-embel kayak hadiah ataupun sering mengajakmu pergi keluar, enggak. Justru eh ya sudah nyaman dengan kamu, maka dia tidak akan meninggalkan kamu sampai kapanpun gitu loh. Yang dia inginkan, yang dia cita-citakan udah ada, udah kamu gitu. Dia udah ngerasa puas dengan keadaan dia saat ini dengan
mendapatkan kamu. Jadi ke masa depan pun dia nggak memikirkan buat yang kurang-kurangnya, justru dia lebih kayak relax ya, semua sudah dihandle kamu, dan eh, tidak takut ya tentang bencana atau ujian, karena selama bersama dengan kamu semua bisa teratasi, seperti itu. Amin ya. Kita lihat untuk inisialnya. Jika ada perkataanku yang kurang enak, mohon maaf, dan sukses selalu ya buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk sampai ke pelaminan. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang untuk anak kedua, semoga dalam waktu dekat ini bisa cepat punya anak kedua ya. Karena yang sudah menikah sepertinya sudah pada punya anak satu. Atau yang belum punya punya anak, semoga dalam waktu dekat ini ya. Kartu pembacanya semua positif sih, kartunya juga positif, nilainya besar-besar. Semoga ini nyata. Dan apa ya, kalau aku lihat tadi mungkin ada beberapa kata yang aku sendiri tidak mau bicara itu ya. Ada tadi yang ngomong apa ya, kok aku bisa ngomong gitu ya, demi untuk melakukan itu. Sebenarnya tidak ada yang aku bilang mau ngomong kayak gitu loh, tuh tiba-tiba bicara kayak gitu ya. Ini di sini nggak pakai alasan apapun ya untuk bersama dengan kamu. Yang jelas dia memang nyaman dari awal ketemu ya sampai hari ini bersama dengan kamu. Jika hubungan kalian saat ini ada yang sedang kurang baik, aku pastikan dia akan segera terhubung kembali dan kalian bisa terus bersama ya. Yakin aja di dalam hati ya buat teman-teman ya, Scorpio, Leo, Aries ya. Ada Aries ada berapa? 1 2 3 4. Aries ada satu dua tiga, ada 3. Leo 1 2, Leo 2, Capricorn 1, Scorpio 1 2 3. Jadi banyak juga ya. Gemini ada 3, Virgo ada 2, dan Pisces-nya 2. Pisces nggak pernah ketinggalan ya, dia zodiak populer. Orangnya ganteng, cantik ya. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi.